Lain gimana betul? Itu langsung sepatu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Kita bisa mulai kelas literasi hukum kesehatan pada malam hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera selalu, Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, para pemerhati hukum kesehatan, puji dan syukur kita panjatkan Recording in kita progress. bisa bertemu kembali di kelas literasi hukum kesehatan di hari kelima. Dan pada malam hari ini topik atau materi yang akan disampaikan pada kelas literasi adalah terkait dengan perlindungan hukum tenaga kesehatan. Dan malam hari ini akan disampaikan oleh salah satu pakar hukum kesehatan kami, saya sebut dengan hormat Dr. Gigi Hari Pujo Nugroho, SH MHPes CLA. Selamat malam Dr. Hari. Selamat malam Teguh Maesa. Ya, terima kasih sudah berkenan hadir. Baik, sebelum Dr. Hari memaparkan, izinkan kami menyebutkan atau menyampaikan kurikulum vitae beliau, Dr. Hari Pujo Nugroho, Dr. Gigi Hari Pujo Nugroho, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Surabaya, kemudian melanjutkan sarjana hukum di Universitas Wisnuwardana Malang, dan S2-nya Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Sugiya Pranata Semarang, dan saat ini beliau sedang menempuh program Dokter Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus 45 Surabaya. Pekerjaan beliau sampai dengan hari ini sebagai dosen Magister Ilmu Hukum konsentrasi Hukum Kesehatan di Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, dan juga sebagai dosen Magister Hukum konsentrasi Hukum Kesehatan di Universitas Wisnuwardana Malang. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk paparan, izinkan kami menyampaikan tata tertib kelas literasi malam hari ini. Zoom sudah dibuka 15 menit yang lalu. Mohon berkenan Bapak Ibu sekalian menggunakan nama asli, bukan nama perangkat atau nama institusi. Mohon berkenan juga untuk tetap berpakaian sopan, berperilaku sopan. Dan mohon di-mute selama proses kelas literasi berlangsung. Untuk semua peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan raise hand atau tulis pertanyaan di kolom chat. Nah, ini hari terakhir kelas literasi ini, lomba-lombaan raise hand lagi nih. Jangan sampai kedahuluan Dr. Halim ya. Jangan lupa untuk mengisi link presensi. Baik, ada waktu kita selama 60 menit ke depan. Kami persilakan Dr. Hari, layar kami serahkan kepada Anda.
Terima kasih Dr. Maesa, Pak Ketua Umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan membagikan slide saya. Sebelumnya saya mohon izin dulu karena tadi lupa disebut bahwa saya dosen di Unika Sugiya Pranata. Itu yang paling lama saya malah di sana. Jadi nanti kalau di sini ada kaprodi saya nanti ditegur. Lu kok nggak disebut gitu. Ya, terima kasih, itu saja yang saya mau klarifikasi. Bapak Ibu sekalian, ada satu hal yang selalu saya pertanyakan kepada setiap mahasiswa ketika semester 1 saya mengajar, itu adalah selalu jawabannya itu mirip dan relatif hampir sama. Apa itu? Seorang tenaga kesehatan ketika dia masuk untuk kuliah nantinya sebagai seorang magister hukum, itu selalu punya persepsi bahwa saya mencari perlindungan dengan kuliah hukum gitu ya. Maka kata perlindungan itu menjadi sesuatu yang menurut saya sangat menarik untuk dikaji lebih dalam. Kenapa? Karena itu adalah motivasi yang seringkali tercetus di dalam setiap kita. Ini kan ada senior-senior dan bahkan di sini banyak juga yang pengajar hukum kesehatan di Magister Ilmu Hukum, itu selalu menemui hal yang sama. Nah, tema-tema yang paling menarik itu adalah perlindungan hukum. Jarang sekali orang berbicara tentang pertanggungjawaban hukum. Padahal antara perlindungan hukum dengan pertanggungjawaban hukum itu adalah satu mata uang dengan sisi yang berbeda. Kita tidak bisa bilang melulu ngomong tentang perlindungan hukum tanpa kita berbicara juga tentang pertanggungjawaban hukum. Karena suatu pertanggungjawaban hukum itu punya konsekuensi logis. Ketika suatu pertanggungjawaban itu sudah dilakukan, maka secara otomatis dia terlindungi. Demikian juga ketika suatu tanggung jawab itu tidak dilakukan, maka secara otomatis pula dia tidak terlindungi. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Tetapi kita tidak bisa ternyata ya, kalau kita belajar ilmu hukum itu sesuatu yang simpel kadang-kadang dibikin rumit gitu ya. Maka saya akan mencoba memicu karena saya tahu persis kemampuan saya juga kurang dibandingkan Bapak Ibu semua, apalagi pembicara-pembicara sebelumnya dengan gelar segala macam yang sudah top di dalam pendidikan. Nah, saya akan membahas tentang pertama, kalau kita berbicara tentang perlindungan hukum, maka kita tidak pernah bisa melepas dari apa yang namanya pertanggungjawaban hukum. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang pertanggungjawaban hukum dan perlindungan hukum, maka itu adalah menjadi bagian dari yang namanya akibat hukum. Akibat hukum dari apa? Akibat hukum dari adanya suatu hubungan hukum. Logika normalnya seperti itu. Nah, kenapa sih terjadi hubungan hukum? Karena sebelum adanya hubungan hukum, pasti ada yang namanya kompetensi dan kewenangan. Maka secara otomatis kalau kita ngomong tentang perlindungan hukum, maka kita tidak bisa melepas dari adanya kompetensi dan kewenangan tadi. Sehingga apa? Sehingga ketika kita ngomong tentang perlindungan hukum, maka kita berbicara, kamu sudah punya kompetensi belum? Oh, sudah. Kamu sudah punya kewenangan dari kompetensi itu belum? Sudah. Kamu melaksanakan kewenangan dan kompetensimu sesuai dengan apa yang diatur di dalam kewenangan dan kompetensimu, bukan? Oh iya, sudah.
Nah, kalau sudah semua ya sudah, everything oke. Perlindungan hukum sudah terjadi saat itu juga, gitu ya. Nah, tapi kan tidak menarik kalau kita tidak bikin rumit ini ya. Maka saya akan mencoba untuk mulai berpikir secara logika. Itu adalah kok sudah ada yang raise hand ya. Dokter Halim keduluan ini. Apa namanya? Hubungan hukum dulu. Kalau kita bicara tentang hubungan hukum, maka kita bisa berbicara di dalam pelayanan kesehatan itu hubungan hukum pertama adalah hubungan hukum antara pasien dengan dokter, hubungan hukum antara pasien dengan fasilitas pelayanan kesehatan, dan hubungan hukum antara pasien dengan tenaga kesehatan. Nah, mari kita mencoba merinci satu persatu dulu. Pertama adalah hubungan hukum antara tenaga kesehatan, antara dokter dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Kenapa ini penting? Karena di dalam pasal 1365 nanti sampai kepada pasal 1367 ayat 1 dan ayat 3 itu ada yang namanya tanggung gugat risiko. Sehingga kalau kita ngomong tentang pelayanan kesehatan, kita harus ngomong holistik. Yang dilindungi itu yang siapa? Bukan hanya dokternya, bukan hanya tenaga kesehatannya, tetapi juga fasilitas pelayanan kesehatannya secara otomatis menjadi bagian yang perlu kita pikirkan untuk perlindungan hukumnya. Nah, bagaimana hubungan hukum ini bisa terjadi? Oleh karena adanya kontrak kerja dulu. Setelah adanya kontrak kerja antara fasilitas pelayanan kesehatan dengan dokter atau fasilitas pelayanan kesehatan dengan tenaga kesehatan, maka di situ secara Dokter Halim kok sudah angkat tangan ini, mau tanya duluan dok. Jadi setelah adanya kontrak kerja, maka ada yang namanya kontrak klinis. Memang tidak ada di dalam PMK KMK 772 2002 atau PMK 755 2008, mohon maaf 2011 tentang komite medis. Adanya kontrak klinis ini. Yang ada adalah clinical appointment. Tetapi saya mencoba untuk mengajukan satu ide gagasan bahwa clinical appointment itu sebaiknya ditingkatkan menjadi yang namanya kontrak klinis. Kenapa? Karena ini nanti yang akan menciptakan perlindungan hukum bagi fasilitas pelayanan kesehatan maupun dokter yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Jadi ada dua kontrak yang harus dilakukan. Kita tidak sedang membicarakan ini, kita sedang membicarakan tentang hubungan hukum antara tenaga kesehatan dengan pasien. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah adanya hubungan hukum dokter dengan pasien melalui informed consent. Kalau rumah sakit dengan pasien atau fasilitas pelayanan kesehatan dengan pasien, maka hubungan hukumnya ada di dalam general consent. Nah, kalau hubungan hukum antara pasien dengan perawat atau pasien dengan tenaga kesehatan, maka sebenarnya ini kita bisa melihat adanya non-original authority. Dari siapa? Dari original authority yang dimiliki oleh seorang dokter kepada seorang perawat. Nah, kalau kita berbicara tentang hubungan perlindungan hukum dokter gitu ya, kita tidak bisa pernah lepas dari adanya risiko ketika perawat itu melakukan satu tindakan atas perintah seorang dokter. Nah, kita harus lihat ini secara holistik ya. Kita harus lihat ini secara, saya akan mencoba untuk masuk kepada 1233 bahwa satu perikatan itu terjadi oleh karena perjanjian dan oleh karena undang-undang. Bicara tentang hubungan hukum, maka kita berbicara tentang perjanjian dan undang-undang. Nah, kita berbicara tentang perjanjian dulu sekarang. Nanti akibat hukumnya juga berbeda. Pasal 61 Undang-Undang Tenaga Kesehatan menyatakan bahwa dalam menjalankan praktek tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada penerima pelayanan kesehatan harus melaksanakan upaya terbaik untuk kepentingan penerima pelayanan kesehatan
dengan tidak menjanjikan hasil. Ada satu unsur, ada satu kata di situ yang bisa kita highlight, itu adalah upaya. Coba kita sinkronkan dengan pasal 39 Undang-Undang Praktik Kedokteran. Di situ dijelaskan bahwa praktek kedokteran diselenggarakan berdasarkan kesepakatan antara dokter atau dokter gigi dengan pasien dalam upaya. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa ada kata upaya di sini. Maka yang harus kita pikirkan adalah di dalam hubungan hukum oleh karena perjanjian ini sebenarnya apa sih yang kita perjanjikan? Karena apa yang kita perjanjikan itu sangat menentukan perlindungan hukum kita nanti. Apa yang kita perjanjikan itu nanti sangat menentukan pertanggungjawaban hukum dari perjanjian itu, gitu ya. Nah, maka kita bisa coba melihat kata upaya itu sendiri. Objek suatu perjanjian di dalam pelayanan kesehatan itu adalah upaya, bukan hasil. Beberapa pembicara terdahulu sudah menekankan itu dan sampai kepada Pak Mahli kemarin itu juga sangat menekankan tentang hubungan keperdataan ini. Saya sangat-sangat setuju dengan apa yang dinyatakan oleh Pak Mahli bahwa awal dari sengketa itu adalah hubungan hukum keperdataan dulu, bukan buru-buru langsung ke pidana, gitu ya. Nah, mari kita kembali ke sini. Objek perjanjian di dalam dokter dengan pasien, tenaga kesehatan dengan pasien, fasilitas pelayanan kesehatan dengan pasien, itu objeknya adalah upaya. Objeknya adalah upaya. Sekarang pertanyaannya begini, upaya itu ukurannya apa? Oh, upaya yang maksimal, upaya yang optimal. Upaya optimal itu apa sih? Upaya maksimal itu apa sih? Itu kan masih abstrak kan? Ukurannya apa? Upaya maksimal itu ukurannya apa? Suatu saat pernah ada satu kejadian begini. Seorang yang datang ke poli rawat jalan satu rumah sakit, dia diagnosa oleh dokter penyakit dalamnya sebagai gastritis. Tetapi sore hari dia sudah masuk ke IGD dan malam hari dia masuk ke ICCU. Pada akhirnya dia di RJP tidak lewat dari tengah malam, dia meninggal. Pertanyaannya begini, upaya maksimalnya apa dalam konteks itu? Oh, upaya maksimalnya adalah waktu itu. Waktu itu kejadiannya adalah perawat itu dia mengangkangi si pasien itu dan lakukan RJP dan dia tidak mempedulikan roknya yang tersingkap atau segala macam. Keluarga pasien itu melihat, oh ini orang ini upayanya maksimal ya, sehingga tidak dituntutlah rumah sakit itu. Pertanyaannya apakah itu yang dimaksudkan dengan upaya maksimal? Ternyata tidak. Harusnya kita bisa melihat bahwa pagi hari itu mestinya dokter penyakit dalam itu sudah bisa melihat bahwa ini bisa jadi bukan gastritis. Ini bisa jadi IMA. Kenapa tidak di EKG waktu itu? Gitu ya. Nah, mari kita berkaca kepada undang-undang apa yang dimaksud dengan perjanjian yang objek perjanjiannya itu adalah upaya. Kita melihat bahwa kalau kita melihat objek perjanjian adalah upaya, maka kita bisa melihat ini adalah suatu proses, suatu rangkaian proses. Sehingga perlindungan hukum, pertanggungjawaban hukum, tuntutan, ganti rugi atau tanggung gugat itu semua bertumpu pada apa? Bertumpu pada prosesnya. Kita bisa melihat kesalahan itu berada pada prosesnya itu, gitu ya. Oke, ukurannya apa? Ukurannya adalah kalau pasal 51 Undang-Undang Pradok dan di breakdown di situ ada 5 hal yang bisa diupayakan oleh seorang dokter. Sebentar ya, ini slide saya ketutupan layar. Oke. Pertama adalah memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi. Yang kedua adalah merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi yang lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik. Yang ketiga adalah merahasiakan segala sesuatu. Yang keempat adalah melakukan pertolongan darurat. Dan yang kelima adalah menambah ilmu pengetahuan. Inilah yang dinamakan proses atau upaya tadi menurut
kacamata pasal 51 Undang-Undang Pradok. Jadi ukurannya jelas. Bukan masalah, oh saya sudah berkeringat nih untuk menyelamatkan pasien. Itu bukan ukuran. Berkeringatnya seorang dokter itu bukan ukuran. Ukurannya apa? Ukurannya adalah apa yang diatur di dalam undang-undang itu sendiri. Dan yang paling dekat adalah pasal 51 Undang-Undang Praktek Kedokteran. Di dalam Undang-Undang Nakes juga ada pasal 58 dan pasal 59, tetapi memang tidak secara jelas seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran ini, gitu ya. Kalau kita melihat seperti ini, maka kalau kacamata perjanjian yang disebut dengan one prestasinya seorang dokter, itu adalah ketika prosesnya, upayanya itu tidak dijalankan. Ukuran tidak dijalankan apa? Ya 5 hal tadi, gitu ya. 5 hal tadi. Kalau kita melihat seperti ini, kita tidak melihat lagi hasilnya, tetapi kita melihat lagi prosesnya itu seperti apa, gitu ya. Nah, konyolnya lagi, kalau seperti ini kan mestinya one prestasi, tetapi undang-undang ini menyatakan ini bukan hubungan keperdataan, sehingga akibat hukumnya bukan akibat hukum keperdataan, tetapi akibat hukumnya justru akibat hukumnya adalah pidana. Itu dinyatakan di pasal 79 huruf C, bahwa kalau dokter gigi tidak melakukan apa yang dimaksud di dalam huruf A, B, C, dan D, yang E tidak ya, karena yang E termasuk yang dibatalkan oleh MK tahun 2007. Gitu ya. Jadi ini adalah pidana formil, tidak melihat akibat dari perbuatan yang dimaksud, tetapi hanya melihat perbuatan itu sendiri. Jadi suatu pidana itu sudah dianggap sebagai pidana bukan berdasarkan hasil dari tindak pidana itu, tetapi oleh karena perbuatan pidana itu sendiri. Jadi tidak menunggu hasilnya. Menurut pasal 79 huruf C Undang-Undang Pradok, ini adalah pidana formil. Padahal sejak pasal 39 itu sudah dibangun konsep tentang keperdataan. Dan ini adalah suatu proses yang diperjanjikan oleh dokter kepada pasiennya, bahwa saya menjanjikan kepada Anda bukan upayanya. Dok, upaya itu apa sih? Pertama, memberikan pelayanan medis sesuai standar. Yang kedua, merujuk kalau saya tidak bisa. Yang ketiga, saya akan merahasiakan apa yang Anda derita. Yang keempat, saya akan menolong Anda. Kalau Anda dalam kondisi gawat darurat, saya pasti akan menolong Anda. Itu adalah upaya yang dijanjikan. Sehingga one prestasi adalah ketika kita tidak melakukan upaya tadi. Ini kita coba tangkap dulu. Terus yang kedua adalah hubungan hukum oleh karena undang-undang. Nah, ini menarik sekali. Kenapa? Karena kebanyakan kita akan melihat bahwa pada akhirnya suatu sengketa medis itu tidak diselesaikan oleh karena one prestasi atau prestasi, tetapi oleh karena suatu perbuatan melanggar hukum. Saya melihat di dalam Konas di paper presentation itu ada guru saya, Pak Dr. Endrio Susilo. Itu rupanya beliau akan membahas ini. Jadi mungkin jauh lebih komprehensif. Bapak Ibu Saudara semua boleh ikut di dalam Konas untuk melihat apa yang dipaparkan oleh Pak Endrio Susilo, karena melihat judulnya kok rasanya saya akan mendapatkan hal yang baru dari pendapat beliau tentang perbuatan melanggar hukum ini ya. Nah, tiap perbuatan yang melanggar hukum 1365 dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Sedangkan 1367 ayat 1, seorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang dan seterusnya. Pasal 1367 ayat 3, guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian. Kenapa saya tidak pakai 1366? Karena kalau kita melihat
kesalahan dalam arti luas, maka kita bisa melihat bahwa kesalahan itu terdiri dari kesengajaan dan kelalaian. Sehingga kelalaian itu merupakan satu inklusi dari adanya kesalahan. Jadi kita tidak perlu melihat lagi ini kelalaian atau kesengajaan, cukup kesalahan saja dan itu menimbulkan kerugian, maka 1365 sudah berlaku. Oke. Kita coba breakdown apa itu kerugian. Kalau kita melihat kerugian, maka kita bisa melihat paling tidak kerugian arti sesungguhnya maupun kerugian secara hipotesis. Loh, hipotesis kok bisa dikatakan kerugian? Bisa. Kenapa? Karena di dalam hubungan hukum atau ada malpraktek atau ada sesuatu yang dilakukan dokter yang salah, yang merugikan, bisa jadi hasilnya itu tidak terjadi hari ini. Bisa jadi badis injurinya itu baru terjadi 1 bulan kemudian, atau 1 tahun kemudian, atau 4 tahun kemudian. Ada ukurannya gitu ya. Yang kedua adalah adanya kriteria tentang kerugian itu sendiri. Karena ini penting. Unsur kerugian ini sangat penting di dalam 1365. Ya, unsur kerugian, bahkan ada banyak hal kesalahan itu dinafikan, asalkan orang rugi, maka orang bisa langsung gugat. Padahal kesalahan belum tentu terjadi. Gitu. Nah, di dalam kerugian, kata rugi itu sendiri, kita bisa membedakan antara kerugian yang diakibatkan oleh wan prestasi dengan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum. Kita bisa melihat kalau kerugian yang diakibatkan oleh wan prestasi itu ada di 1246 BW, bahwa orang yang merugikan oleh karena wan prestasi, hubungan hukum oleh karena perjanjian, maka dia harus mengganti kerugian itu dengan cara apa? Pertama adalah biaya, yang kedua adalah kerugian, skeden, dan yang keempat adalah interest atau bunga. Ini ukurannya lebih jelas. Kalau orang dokter digugat wan prestasi, ukurannya lebih jelas. Tahu harus mengganti berapa itu tahu gitu ya. Tetapi kalau kita melihat 1365 ini, maka konteks kerugian di dalam 1365 ini hanya skeden saja. Kerugian saja. Nah, kerugian ini menjadi sangat luas. Itu tetapi kalau perlindungan hukum internal itu adalah perlindungan hukum oleh karena adanya kontrak, sama-sama imbang, sehingga masing-masing bisa kuat-kuatan, bisa menyatakan kehendaknya gitu ya. Nah, hubungan hukum dokter dengan pasien ada di antara dua hal ini, gitu ya. Ada di antara dua hal ini. Oke, saya secara cepat supaya nanti langsung kesimpulan saja. Awal sengketa itu adalah pasti karena kerugian. Teman-teman mau lalai gimana pun juga, asal tidak ada kerugian, diam-diam saja, gitu. Ya kan? Sudah banyak kok kita lakukan kelalaian, jujur aja ya. Oke, saya lanjutkan. Tanggung gugat risiko atau risiko unsprach dalam 1367 BW harus dibuktikan terlebih dahulu unsur dalam 1365. Suatu rumah sakit bisa tanggung gugat atas dasar risiko. Itu unsurnya adalah harus ada kesalahan dulu, bukan tidak adanya kesalahan seorang dokter. Gitu. Perlindungan hukum pidana memakai logika 4D, tapi lihat konsep monistik. Kalau kita melihat konsep monistik di dalam pasal 1 KUHP, itu tidak memisahkan antara perbuatan pidana dengan kesalahan. Sehingga apa? Sangat logis dokter tuntut pidana bukan oleh karena mens rea, tetapi karena unsur-unsurnya terpenuhi, unsur-unsur perbuatannya terpenuhi. Apa itu? Apa yang dilarang dilakukan, apa yang tidak, apa yang harus dilakukan tidak dilakukan, dan hasilnya terjadi. Unsur itu terpenuhi, maka tidak peduli dengan mens rea. Itu monistik. Padahal perkembangan pidana itu kepada dualistik, bukan monistik. Tetapi sepanjang KUHP kita masih ada, belum diperbarui dengan RKUHP yang baru, maka monistik ini masih ada di dalam KUHP. Walaupun pikiran kita sudah dualistik.
Jadi kita masih terikat dengan itu. Perlindungan hukum eksternal, pasal 50 huruf A Undang-Undang Pradok, yaitu memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Oke. Yang terakhir adalah perlindungan hukum internalnya apa? Bisa melalui general concern. Kalau orang datang ke rumah sakit, orang datang ke klinik kita, maka ada general concern. Nanti kalau nanti kita sengketa, kita lebih dulu selesaikan dengan mediasi ya. Oke, tanda tangan. Nah, nanti ada sengketa beneran, ya mediasi dulu dilakukan. Kenapa? Sudah ada concern di situ. Oke. Mungkin begitu yang bisa saya lakukan. Mohon maaf kalau terlalu cepat dan mohon maaf kalau tidak sempurna pemaparan saya. Terima kasih Pak Ketua, saya kembalikan. Baik, terima kasih Dr. Hari. Ya, menarik ya paparan Dr. Hari terkait dengan perlindungan hukum internal dan eksternal. Walaupun kita juga mendengar ada istilah lain ya, Dr. Hari, ada perlindungan hukum preventif dan represif. Baik, ini sudah banyak yang tanya nih, tapi biasa Dr. Halim materinya belum selesai, tapi Dr. Halim sudah raise hand duluan. Ya. Lama-lama ya, Dr. Halim yang bicara ini. Silakan Dr. Halim. Iya, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat semua nih. Aduh, mantap banget anunya, luar biasa. Paparan dari Dr. Hari ini banyak menambah ilmu kita dan ya ini mantap lah. Tapi saya ada beberapa hal yang mungkin yang kita terlupakan tentang perlindungan ini kan perlindungan pelayanan kesehatan ya atau perlindungan dokter atau nakes. Kadang kita hanya berbicara tentang perlindungan tentang profesi kita. Ya kan kita melakukan profesi tadi sudah sesuai dengan SOP dan sebagainya. Dimana itu salah satu syarat bahwa perlindungan itu dapat dirasakan atau dinikmati oleh para dokter asal tadi. Tapi kita lupa perlindungan terhadap kekerasan atau kekerasan, ya. Mungkin kekerasan fisik, kekerasan verbal dan sebagainya terhadap dokter yang melakukan tindakan pelayanan seperti kan kemarin ribut di mana di rumah sakit di ITB ya. Jadi dokternya dipukul dan sebagainya. Sebenarnya itu bagian perlindungan apa itu? Apakah memang secara umum perlindungan terhadap warga negara akibat karena tindakan penganiayaan dan sebagainya? Dan apakah ada lex spesialis juga di Undang-Undang Kesehatan tentang perlindungan hal-hal tersebut? Tentang kekerasan atau ucapan kan dimarahi dokternya, nakesnya gimana? Nah, itu kan timbul merasa juga menimbulkan rasa tidak nyaman juga bagi kita. Akhirnya kita bisa juga melaporkan terhadap tindakan perbuatan yang tidak menyenangkan. Nah itu yang pertama. Yang kedua tentang upaya tadi. Kalau dilihat tadi upaya dikaitkan dengan pasal berapa? Pasal 59 dari 51 ya undang-undang bahwa ada SOP kemudian dan sebagainya. Pasal 39. 39. Oh pasal 51. 51 kan? Undang-Undang Pradok. Ya. Kalau menurut saya upaya itu sebenarnya adalah kriminal sesuai dengan kewenangan klinik yang kita miliki. Karena kan kita punya kompetensi nih, misalnya dokter punya gejala kan ABC, tapi karena kita bekerja di rumah sakit tipe C, di mana keterbatasan peralatan, keterbatasan dan sebagainya, akhirnya kan terbatasi kewenangan klinik, kompetensinya dengan klinik kita. Jadi kalau misalnya ternyata kita hanya dibatasi terhadap tersebut, kewenangan kliniknya, memang ada satu kewajiban bahwa dokter itu harus merujuk. Nah, merujuk. Saya terus sebenarnya ada dua hal yang mungkin kita pendapat ya. Terus terang kan saya kalau di dalam jenjang fungsional dokter kan kalau dokter ahli utama kan tidak boleh merujuk, harus menyelesaikan kan. Menyelesaikan permasalahan. Tapi karena keterbatasan rumah sakit tersebut, akhirnya tetap juga kita harus merujuk. Walaupun sebagai dokter ahli utama sebenarnya tidak boleh. Karena harus bisa menyelesaikan, itu salah satu kriterianya. Nah jadi upaya itu sebenarnya berhubungan dengan kewenangan kliniknya itu. Itu yang pertama. Nah yang ketiga tadi juga ini ada tiga. Tadi saya lihat tentang kapan itu terjadinya hubungan perjanjian kontrak tadi bagi dokter. Kemarin kalau nggak salah dokter Muji ya.
yang tentang administratif, bahwa orang itu terjadi pengikatan apabila sudah ada papan nama dokter, papan jadwal, kemudian dia datang ke dokter. Nah, sudah terjadi perikatan perjanjian itu. Nah, itu akan menentukan apakah ini nanti ada wan prestasi, terutama wan prestasi kan kalau perjanjian tidak itu yang pertama. Nah, berhubungan dengan informed consent. Informed consent kan kita menceritakan tentang kemungkinan sebagainya. Nah, itu bisa enggak sebagai perikatan, namanya perikatan hasil. Karena kita operasi, nanti hasilnya begini. Kalau ternyata meleset, walaupun itu kan karena efek samping sama, tapi bisa enggak sebagai perikatan hasil. Saya kira aja Dok, tambahannya mudah-mudahan berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Halim. Ya, izin tampil dulu ya, Dr. Hari. Di kolom chat ada pertanyaan dari Dr. Sabta. Izin bertanya, dalam hal damage ada contributory negligence. Apakah contributory negligence dapat dianggap adil karena pasien harus tidak punya andil bersalah, atau clean hand untuk dapat menuntut dokter? Apakah lebih baik menerapkan comparative negligence daripada contributory negligence? Itu dari Dr. Sabta. Ada pertanyaan dari Dr. Tami. Kesepakatan dokter dan pasien adalah kesepakatan berdasarkan upaya. Apakah bisa menggunakan wan prestasi bukan seharusnya PEM? Nah, 3 pertanyaan. Monggo, Dr. Hari. Ya, terima kasih. Ini yang tanya senior saya, mas saya yang jawab. Ya, terima kasih. Paling tidak saya mendapat tambahan juga dari Dr. Halim, Dr. Sabta, dan teman sejawat yang lain. Pertama adalah perlindungan terhadap kekerasan fisik seorang dokter. Saya berpikir bahwa undang-undang ini tidak memisahkan Anda dokter, Anda seorang tukang sapu. Kalau ada kekerasan fisik, maka secara umum ada perlindungan hukum dari negara terhadap orang yang dikerasi tersebut. Gitu ya. Walaupun memang ada bahwa kalau kita melaksanakan tugas, maka ada perlindungan hukum khusus di situ. Perlindungan hukum khusus terhadap apa? Bukan terhadap kekerasan fisiknya, tetapi terhadap apa yang kita lakukan. Tetapi kalau kekerasan fisik sama, secara umum, mau kita seorang profesor, mau seorang dokter, mau seorang tukang becak, mau seorang pengangguran, semua sama. Yang kedua adalah perlindungan, ya memang benar, pasal 50 huruf A itu menyatakan sekali bahwa perlindungan hukum kita itu cuma satu, ketika kita melakukan sesuai dengan standar profesi dan melakukan sesuai dengan standar prosedur operasional, selesai di situ. Maka ukuran perlindungan hukumnya itu ada pada, kalau kita dokter di rumah sakit, Dr. Halim di rumah sakit, ada pada clinical appointment dokter. Itu kenapa tadi di awal saya mengusulkan bahwa clinical appointment itu ditingkatkan menjadi kontrak klinis. Bukan cuma surat penugasan dari seorang direktur kepada seorang dokter, tetapi menjadi kontrak klinis, sehingga pertanggungjawaban hukumnya nanti jelas, proporsinya nanti jelas. Dokter membayar berapa, rumah sakit membayar berapa ketika ada sengketa medis oleh karena perbuatan seorang dokter. Gitu ya. Nah, yang ketiga tentang yang disampaikan Dr. Muji kemarin, saya sangat setuju begini, Dr. Halim. Di dalam bukunya LB Curson tentang Roman Law, itu setidaknya dia membagi 3 tingkatan suatu perikatan. Yang seingat saya, yang ketiga dan yang keempat itu adalah, yang ketiga itu adalah kontrak verbis. Yang keempat adalah kontrak literis. Kontrak verbis itu apa? Ketika kita sudah menyatakan saja, itu sudah ada perikatan. Kekuatan suatu perikatan, Pacta sunt servanda pasal 1338 BW, itu terletak bukan hanya pada tulisan saja, tetapi misalnya begini, saya sebelum saya menjalani profesi saya sudah disumpah dulu. Nah, sumpah kita, fortum kita, itu termasuk di dalam kontrak verbis. Ucapan itulah yang mengikat saya untuk supaya melayani pasien sesuai dengan sumpah saya. Itu adalah kekuatan kontrak di dalam bukunya LB Curson tentang Roman Law. Nah, yang keempat itu adalah kontrak literis. Kontrak literis itu apa?
ketika kita menuliskan sesuatu, itulah yang tadi Dr. Halim sempat bilang bahwa ada informed consent. Itu adalah kontrak literis. Informed consent yang tertulis ya. Kalau yang implied consent itu masih kontrak verbis. Tetapi kalau informed consent yang tertulis, express consent itu adalah kontrak literis menurut L.B. Curzon. Itu adalah daya ikat suatu kontrak antara dokter dengan pasien. Mungkin begitu. Nah, contributory negligence dengan comparative negligence. Mungkin saya kurang, mohon maaf, mungkin Dr. Sapta lebih senior dari saya ini karena dulu satu angkatan di Unika. Jadi saya tahu persis kemampuannya Dr. Sapta jauh lebih tinggi dibanding saya. Mungkin nanti Dr. Sapta bisa memperjelas lagi tentang comparative negligence. Tapi prinsipnya begini, Dr. Sapta, Bro Sapta, kalau contributory itu adalah apa yang dilakukan oleh pasien yang menyebabkan hilangnya kausalitas, gitu ya, hilangnya kausalitas antara perbuatan dengan damage. Tetapi kalau comparative negligence itu masih belum bisa dipastikan bahwa ini apakah karena dokter atau ada unsur yang lain yang bukan dokter atau pasien maksudnya. Jadi saya kok lebih sependapat ini adalah lebih baik masuk kepada contributory negligence karena jelas sekali merusak hubungan kausalitas itu adalah contributory negligence. Terus yang terakhir, mohon maaf Pak Ketum, apa tadi ya? Kesepakatan dokter dengan pasien adalah kesepakatan berdasarkan upaya ini ya. Apakah bisa menggunakan bahan prestasi? Bukan seharusnya PMH. Saya setuju bahwa awal hubungan perikatan, kalau itu bukan karena darurat, maka itu adalah kesepakatan dan itu bahan prestasi. Harusnya itu bahan prestasi. Tetapi ukuran tadi loh. Prestasi kita itu ukurannya apa? Upaya. Upayanya itu apakah kita yang nuliskan upaya saya adalah A gitu. Enggak kan? Upaya kita itu sudah ditentukan dulu oleh undang-undang sehingga melanggar upaya itu tidak melakukan upaya itu atau one prestasi terhadap upaya itu adalah sama juga melanggar undang-undang. Tapi mungkin lebih jelasnya nanti guru saya Pak Endrio akan menjelaskan itu di dalam paper presentation di Konas. Kalau saya lihat paparannya beliau judulnya kira-kira kurang lebih akan membahas itu. Saya pun juga menunggu ulasan beliau sebenarnya. Mungkin begitu. Terima kasih Pak Ketum, saya akan kembalikan. Baik, silakan Bapak Ibu sekalian, masih ada pertanyaan di kolom chat atau raise hand. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ada ya. Wah, ini beruntung nih dokter Hari ini. Kalau ya membebaskan saya dari belenggu. Ya, nah mungkin saya melempar pertanyaan harus ke Dokter Hari. Dokter Tuntas. Hah? Dokter Tuntas, daripada Ketum yang tanya nanti sulit, Dokter Tuntas saja yang tanya. Silakan Dokter Tuntas. Atau jauh lebih sulit monggo, nanti. Monggo. Yang sudah resen. Terima kasih Dokter Maesa. Terima kasih Dokter Hari. Ini saya belajar banyak nih dari senior saya ini, guru saya. Sama-sama. Ya Dok, berkaitan dengan pasal 50 UPK itu, yang huruf B itu kan menarik bagi saya. Karena huruf B apa ya? Bunyinya apa Dok? Memberikan pelayanan medis ya, menurut standar profesi dan standar operasional prosedur ya. Nah, padahal pasal itu mengatur tentang hak, tapi hak yang harus diberikan gitu ya. Harusnya menerima tapi dia memberikan. Yeah. Nah, apakah itu bisa dikatakan demikian? Ketika standar profesi dan standar operasionalnya tidak tersedia, boleh nggak menolak untuk memberikan? Dan sejauh apa perlindungan hukumnya ketika standar-standar tadi ternyata belum dipenuhi? Sehingga hak ini dibalik tadi ya, tidak diberikan gitu. Yang harusnya kita menerima tapi kok ini malah kewajiban untuk memberikan. Mohon pencerahan dari Dokter Hari. Terima kasih. Ya, monggo Dokter Hari langsung ditanggapi. Terima kasih Dokter Tuntas. Jadi
jawaban ini bisa panjang, dokter. Kalau kita melihat kacamata undang-undang, kita melihat hubungan kontraktual, itu kan harusnya kan di dalam keseimbangan ya. Tetapi hubungan kontraktual dengan dokter dengan pasien itu tidak pernah seimbang. Itu kenapa postulat saya adalah keadilan proporsional. Hubungannya itu harusnya proporsional. Nah, hubungan proporsional ini memang tidak seimbang. Dokter itu perlindungan hukum oleh undang-undang itu sedikit, Dok. Pasien itu lebih banyak. Kenapa? Karena undang-undang sudah menyatakan demikian. Itu memakai teorinya John Rawls di dalam Theory of Justice tentang posisi asali atau origin position. Itu kelihatan jelas bahwa posisi asalinya memang tidak imbang. Sehingga teori keduanya John Rawls itu adalah tentang veil ignorance. Apa itu? Selubung ketidaktahuan, bahwa posisi ketidakseimbang itu tidak lagi dianggap tidak ada, dianggap ya ignorance gitu ya. Nah, sehingga undang-undang itu mencoba untuk menseimbangkan ini. Itu kenapa John Rawls sangat kuat di dalam formal justice. Ya, jadi undang-undang itu membuat ini menjadi seimbang. Kenapa? Hubungannya tidak seimbang. Tadi Dr. Tuntas menyatakan bahwa ada ini hak, tapi kok berisi tentang kewajiban. Ya memang itu, karena awalnya memang posisi asalinya memang tidak sama, Dok. Posisi asalnya memang tidak sama. Terus yang kedua, tentang bagaimana kalau kita menolak, kalau memang tidak ada itu. Nah, menurut saya, pendapat saya pribadi, menolak boleh saja, tetapi bukan sesuatu yang situ. Prinsip dasarnya sama dengan di dalam hak asasi manusia ya. Manusia sepanjang hak dasarnya itu terganggu, maka kita tidak bisa menolak. Hak dasarnya itu apa? Pasal 28 huruf A. Hak dasarnya itu adalah hidup dan mempertahankan kehidupan. 28 huruf A Undang-Undang Dasar. Ya, hidup dan mempertahankan kehidupan. Sepanjang pasien itu hak hidup dan mempertahankan kehidupannya itu terganggu, maka kita tidak boleh menolak. Karena itu akan melanggar hak asasi manusianya dia. Tetapi kalau hak manusiawi semata, artinya bukan hak hidup, dan kita tahu bahwa tidak ada tools yang membuat kita bisa melakukan satu tindakan dengan benar, yang pada akhirnya juga akan membahayakan pasien itu sendiri. Menurut kacamata saya, kita boleh menolak, tetapi dengan merujuk. Mungkin begitu, Dr. Tuntas, Dr. Maesa. Oke, terima kasih, Dok. Ya, terima kasih Dr. Hari. Ya, ini karena waktu kita sangat terbatas ya, walaupun masih ada pertanyaan. Saya pengen lanjutkan pertanyaan ke Dr. Hari sebenarnya ini. Cuma karena waktu kita terbatas, kita konsekuen waktunya hanya sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat atau pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Saya rasa luar biasa apa yang dipaparkan oleh Dr. Hari, dan sekali lagi acara kelas literasi hukum kesehatan ini merupakan pemantik kita untuk bisa berdiskusi lebih lanjut, dan mungkin Bapak Ibu sekalian yang ingin menyampaikan papernya silahkan di Kongres Nasional 5 Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia tanggal 2 sampai 4 Desember 2021. Bisa mengakses link pendaftaran ONAS yang sudah di-share, dan jangan lupa untuk mengisi kolom link presentasi. Beri aplaus untuk Dr. Hari atas presentasinya yang singkat tapi ilmunya mendalam kita peroleh malam hari ini. Terima kasih Dr. Hari. Terima kasih juga Bapak Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi dalam kelas literasi kesehatan di hari kelima malam hari ini terkait dengan perlindungan hukum. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita terus menjaga kesehatan. Sampai berjumpa kembali di kelas literasi hukum kesehatan berikutnya, dan jangan lupa untuk ikut dalam Kongres Nasional 5 terkait 2 sampai 4 Desember 2021. Baik, terima kasih. Kami tutup. Bila terima, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sehat selalu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Dr. Hari. Terima kasih. Hadir Surabaya nih. Dr. Hari. Saya tunggu Dr. Halim di Surabaya. Sudah dapat Sudah dapat tiket ya? Sudah dapat tiket, sudah Pak. Ya, siap-siap. Saya tunggu teman-teman sejawat senior di Surabaya. Mari kita meriahkan Surabaya. Amin. Dr. Halim, saya tunggu ya, Dok. Ketemu di Surabaya. Ya, siap sudah. Dr. Hari, terima kasih.
presentasi. Ya, sama-sama. Sama-sama. Selamat malam. Terima kasih Dokter Dr. Ali. Tuntas. Ya, sama-sama. Saya ikut online Saya aja nanti izin. Konasnya. Oh, online. Ya, ya. Terima kasih, terima kasih. Dari terima kasih dok. Selamat malam. Selamat malam. Saya izin. Mas Fadli, makasih. Yuk, izin Lip. Assalamualaikum.